jungle belum kelihatan loh. Jungle sih percuma di ban ya karena Masih banyak opsi sih. Jadi kayak udahlah kita ban yang hero-nya minim aja gitu, lebih ke arah support. Lebih ke arah support yang ganggu gitu. Wonder Woman kalau misalkan nge-engage Elsu itu tebel banget, apalagi Blast of Submission ini juga misalkan gue buat masuk itu juga ganggu banget buat Elsu. Snipe-nya jadi geli-geli juga. Jadi ya boleh lah untuk di ban lah, respect. Iya sih. Soalnya kalau Elsu lagi nge-snipe atau kena last of turn sih pusing. Betul, atau enggak emang dasar Archangel ini tuh maksa untuk dari 44F tuh untuk pakai Emily support. Iya. Tapi masih banyak opsi sih buat 44. Atau dia mau ngambil hero support lagi kayak kemarin. Oh jadi. Tapi masih banyak opsi juga kayak tadi lu bilang juga 44 masih ada crash juga kalau banyak banget hero-nya dia. Iya. Maksudnya hero-hero yang basically pure tank bisa banget dia mainin kok udah. Waduh, Tara ternyata. Ini Archangel sih ngambil junglernya harus jungler yang bisa nge-DPS Tara sih. Kalau nggak ada DPS Tara kayaknya bakal susah Elsu untuk ngeburu Tara yang ini tuh susah banget. Oh, tapi Floren ternyata kelepas. Floren bakal diambil sama butuh satu jungle dari tim up yang belum kelihatan. Jungle masih buka banyak sih. Nakrot? Gak nakrot dong. Mungkin gak nakrot dong. Serius nih? Oh no. Oke lah kalau nakrot boleh kalau emang. Maksudnya kalau nakrot tuh udah ada split pushernya juga ya, udah ada Superman, terus ada nakrot juga. Sorry split push lagi. Kalau nakrot bagus sih, nakrot bagus tapi untuk split push doang. Jadi ya, benar. Roaming. Cuman untuk burst atau DPS nggak bisa, nggak terlalu efektif. Butterfly oke, masih mending. Kira juga masih ada. Tulen. Oke, Tulen jungle. Bukan. Oh, Tulen mid. Oke, Elsu Tulen ya. Ini combo yang kemarin dipakai Dewa sekarang dipakai Archangel 18 ini. Ya, Elsu Tulen berarti lu dikejar-kejar dua tembakan ya? Thunderbird. Iya, jadi tiap Elsu-nya nge-snipe kena tuh Tulen langsung Thunderbird aja. Cuman dari tim Dewa ini hero-nya tebel gitu ya. Enggak, tapi Dewa juga maksud gua selain tebel dia punya dua damage yang bisa nge-split gak sih? Sebenarnya ada Nakrot, ada Hayate, kan nge-splitnya juga kuat gitu loh. Betul, tapi bisa lah, masih bisa ini. Kombonya masih bisa berjalan sebenarnya karena ada Superman juga yang bisa nge-engage juga dari pemain Dewa United Esports. Oke, ini dia untuk kedua belah tim untuk bisa bermain juga di sini draftnya. Tapi kalau gua ngerasa gua ke Ark. Archangel. Gue Dewa United. Dewa United. Nah, pokoknya lu misalkan nanya antara ada yang Archangel lawan tim apa, gue yang lawannya aja. Lawan aja, ya. Biar pas. Biar pas, ya. Armando pilih mana? Armando pilih mana? Mana? Oh, dia pilih yang menang. Dia pilih yang menang. Oh, sangat ini ya. Kalau gitu gue milih ini juga lah tentunya. Dan juga Oppo Reno 6. Iya, betul sekali. Itu. Oke, tapi kita siap-siap jadi pastikan jangan lupa untuk di-spam dulu aja di live chat kita. Ini banyak banget hashtag tanya caster. Bang, gue ulang tahun hari ini ucapin dong halo selamat ulang tahun Galeri Variasi. Happy birthday. Happy birthday. Semoga panjang umur, mamamu bangga sama kamu. Betul, semoga kamu main OV nanti kena meta happy birthday juga ya. Waduh, di trap. Aduh, surprise. Oh, diceplokin ya kan, diceplokin sama sekut tapi satu tangan ya kan. Ya mendem tuh leher sampai betis. Oke, kita sudah masuk ke gamenya di match ketiga tapi Fadel langsung kelihatan. Oke, coba untuk kasih beberapa basic attack Karatachi dan juga seorang Shinfu di sana. Ini skinnya dari tadi memang bikin ini ya, sangat-sangat salah fokus sebetulnya. Wave ya, dia pakai wave lagi ya. Pakai wave lagi. Liliana sekarang semuanya pakai wave semua karena selain masih fresh, emang skinnya juga bagus juga. Oke, by the way, ini si Nakrotnya pakai ini ya, pakai Dimensional Breaker ya? Iya. Oh, belum kelihatan. Tadi pakai Dimensional Breaker soalnya anime gitu gambar efek-efeknya. Di ini sih di buff-nya bakal kelihatan. Kalau misalkan dia pakai Dimension Breaker, di buff-nya tuh buff teman, buff musuh juga bakal kelihatan. Oh iya, Dimension Breaker. Ya, Dimension Breaker kan. Oke, tapi kita lihat sini Decoy dan juga Shinfu kembali ke atas. 1Z berhadapan dengan Casey. Kali ini Decoy udah sampai, harusnya bakal ke zone. Nggak kena dong. Masih snipe-nya masih dari seorang 1Z. Oke. Coba untuk 3-on-3 untuk kontes karena sprint ini bakal coba untuk dipaksa mundur. Terlebih dahulu kita lihat sistem bakal digunakan. Kena. Tapi tetap aja kayak kena bapaknya cukup tanky juga sih. Kena bapaknya betul. Oke, ke reset dong naganya. Tentunya 4 lawan 3 nanti Bani kena 2 orang juga bakal coba untuk dorong sedikit oleh seorang Casey. Sniper bakal ditembakkan 44A. Boom, nggak kena. Tapi itu masih ada Yannick Blast dari seorang Tulen. Tapi sebentar kita lihat juga Spirit Sentinel yang akan terreset kembali. Oke, Dewa Extremity bakal coba masuk dari bawah.
Mamba dari belakang coba untuk mendorong ketahuan juga Wah, nanti bakal gunakan Mamba. Mamba dalam masa first blood yang pengaruh seorang 44 dan tentunya masih akan coba di-fight kembali di mana Spirit Sentinelnya berhasil di reset juga dan berhasil dilakukan oleh tim dari Dewa United Esports. Bagus banget tadi ya dari tim Dewa United. Aksi Yeti-nya dia benar-benar nungguin dari Superman-nya yang hilang info, dia nggak entah kemana. Dan ketika Superman-nya muncul langsung aja dikenok dari Nakrot ya, dan akhirnya Mambanya tuh nggak bisa ngapa-ngapain di situ Aldo. Iya, kan tadi Mambanya kan asumsinya pengen ngedorong Pengen backlandernya kan. ngeflank gitu. Tapi ternyata mereka lebih cepat sih untuk ngebalesnya. Tapi sekarang Abyssal Dragon sudah diambil oleh Dewa United Esports juga. Decoy-nya mulai kelihatan, bakal coba untuk dipaksa juga. Masih ada Moon Slash yang digunakan oleh seorang Decoy, tapi itu ada Remitnya seorang Sinpo harus mundur juga. Padel atau Makaras berarti di Thunderbird berhasil ditahan oleh seorang 44M dengan sangat baik juga. Dan kita lihat tentunya 44M sudah menggunakan body steal-nya. Ultimate tadi sudah digunakan. Dan Xriti bakal coba untuk masuk aja. Hampir aja. Tapi ada top lane. Enix masih fokus karena satu orang. Tapi tampaknya terlalu dalam. Terlalu dan dalam di sana. Waduh, tadi dia Shuriken Toss-nya lurus lagi. Lurus ya, nggak belok dia. Oke, tapi belum berakhir. Apakah ada sedikit kontes ke arah buff blue-nya yang berhasil dicuri oleh seorang Xriti? Anxiety bikin anxiety dan tapi tadi di atas tuh Enix-nya terlalu jauh juga ya untuk coba ngejar Mambanya nggak berhasil mati, tapi Enix-nya mati, itu bakal jadi satu kerugian dari seorang Enix gitu. Tapi dari Anxiety juga dia udah mulai iseng-iseng dikit untuk mencuri stage buff dari tim Arcane 18. Betul sekali, tapi tentunya di arah top lane juga efeknya bagus banget ya. Cakaran gitu ya. Sekarang menyesal tidak beli. Oke. Karena gue main up culture nggak beli kalau cowok, emang beli harus cewek doang. Oke, tadi kita sini Sinpo. Oh, player juga bakal coba diambil. Objektif berikutnya sih untuk masih Mamba, nggak akan berani maju. Udah. Berarti Dapat lagi objektif lumayan semuanya. By the way tadi Spirit Sentinel tuh perebutan Spirit Sentinel terlama loh, hampir 2 menit. Karena biasanya Spirit Sentinel tuh cepat gitu langsung diambil. Cuman tadi tuh dua tim ini tuh sama-sama nunggu Benar. ada yang bikin mistake. sampai kena first blood baru berani maju ya. Wak, ya. Betul. Oke, tapi 44M coba tangan seorang Decoy. Jangan coba untuk masuk ke arah jungle make the Dewa United tentunya. Dimana Sage Golem bakal teriset harusnya. Karena juga Fadil sudah bakal join fight. Kayaknya Xriti fokus ke arah satu orang juga masih akan bakal ke arah samping. Tapi tampaknya Hon bakal hilang pertama. Casey coba untuk maju menang, tapi Thunderbird digunakan masih berhasil ditahan oleh seorang 44M. Dengan sangat baik memberikan badannya. Dan tentunya di arah mid lane Fadil akan coba untuk leading wave terlebih dahulu. Dan tentunya di bawah juga Decoy berada dengan 44A masih akan coba untuk saling mengganggu aja. Oke, dari tadi kita nggak ngeliat ternyata Wanzi tuh udah balik ke Abyssal Lane-nya dan oke, untuk kedua kalinya stage buff dari tim Archangel langsung disil oleh Oke, tapi Mamba dalam masalah harus mundur aja. 2 buff blue-nya berhasil diamankan oleh tim dari Dewa United. Ini kalau misalkan begini terus Dewa United punya info blue buff dari tim Archangel, kayaknya tiap buff birunya muncul tuh Dewa bakal ke situ terus gitu untuk nggak ngilangin pressure-nya gitu. Betul, Untuk sekali tapi di bawah pressure-nya. Wave udah sampai juga. Sinbo coba untuk menahan, masih ada Thunderclap yang bakal digunakan, tapi seorang 44 masih bisa mundur. Decoy juga coba untuk menahan kali ini. Gimana Decoy coba untuk mengusir seorang Casey yang masih bisa mundur di situ. Thunderclap sudah disiapkan oleh seorang Sinpu, tapi masih bisa mundur juga. Ya, nggak akan dilanjut. Iya, ini tool lane-nya juga combo dari Elsu tool lane-nya tuh nggak se-works waktu Dewa pakai kemarin ya, karena Elsu-nya sama tool lane-nya juga nggak bisa ngeber siapapun itu, apalagi frontliner dari tim Dewa United itu Tara gitu, yang bener-bener notabene tebel banget gitu. Di burst dia punya regen juga dan akhirnya nggak bisa untuk finishing-nya gitu Aldo. Oke, tapi dari mid lane masih bakal coba untuk saling mengganggu. 44 bakal coba untuk lewat ngecek terlebih dahulu, tapi Abyssal Dragon berikutnya kayaknya bakal diamankan oleh tim dari Dewa tanpa bisa disadari oleh pemain dari Archangel. Lagi-lagi objektif, 3 objektif pertama didapatkan oleh tim Dewa United, 2 Abyssal Dragon dan 1 Dark Player, serta 2 stage buff dari tim Archangel. Oke, Dewa Casey bakal di-comment, harusnya ultimate dari seorang dari Tachi bakal digunakan juga, tapi masih bisa menahan terlebih dahulu di mana Casey-nya walaupun tower harus hilang nggak apa-apa, dia masih kayak nggak mati juga. Tapi di bawah juga bakal tuker tower race harusnya. Oh enggak, Ada trading juga di bawah, dan juga Mamba bisa juga. jauh banget. Oke, tower udah hancur. Mamba juga udah ke take down juga di bawah ya. Tapi di arah top lane Casey coba bisa menahan 2 pemain dengan cukup keras di arah top lane sendirian. Dan mid lane 44 akan dizoning oleh seorang Sinfu. Ionic Blast bakal digunakan, wave berhasil di clearing. Decoy bakal lewat terlebih dahulu. Dan sementara itu di arah top lane Spirit Sentinel berikutnya akan menjadi incaran yang cukup empuk untuk pemain dari Dewa United Esports.
Oke, ini dari tim Dewa United benar-benar rapih banget untuk komunikasinya. Tiap objektifnya benar-benar bagus banget dan Fadel langsung aja ngecek base untuk mencari tahu keberadaan dari seorang Info di sini. Oke, tapi sementara itu di arah mid lane-nya juga bakal coba untuk di-clearing kembali oleh pemain dari Dewa United Esports. Yes, bakal coba untuk di-snipe. Casey masih bisa nahan lawan 2 orang juga, masih ada Thunderclap bakal digunakan decoy coba untuk bisa zoning out. Terkena tim blinding dari seorang 1G di sana. Dan decoy-nya harus memberikan badannya untuk bisa menzoning out pemain dari Dewa United yang akan coba untuk masuk ke arah jungle. Oke, hampir aja ke steal, masih sempat selamat untuk diambil dulu red buff-nya. Ini network dari Hon ini udah lumayan jauh ya, 1000 untuk di awal ini bener-bener gede banget sebenarnya Hon. Oke, fight akan terjadi, coba dorong ke belakang juga tampaknya di sini. Casey dalam masalah bakal tumbang juga, tampaknya seperti Forever terlalu dalam keadaan. Tidak dalam masalah masih bisa lompat tapi bakal dikejar. Hampir aja di ujung peluru, tentunya masih bisa selamat. Kena kupingnya itu. Waduh. Cuma dapat angin. Dapat angin dong. Enggak kena anginnya doang tuh, wush gitu sampingnya. Oke, sekarang dapat Infinite Slayer ya nih ya. Enggak belum, belum. Masih Masih Dark Slayer ya? Iya, dapat buff doang, cuman ya at least dia dapetin objektif gitu ya. Enggak bener kosong. Beda cuma 2000 sih, enggak jauh banget sih. Ya harapannya sebenarnya ada di Hon ya untuk ngedamage ya, karena Hon di sini benar-benar harus bisa jago banget farmingnya, harus bisa nyari celah untuk farming. Walaupun dia udah ketinggalan network juga ya, dari Axureti beda 500, cuman sebelumnya tadi 1000, sekarang jadi beda 500, udah nice try buat Hon. Iya, oke, kita lihat sebenarnya karena ada fight di arah mid lane dalam masalah masih bisa muncul karena belakang juga Thunderclap bakal digunakan dan juga Inek Blast. Tapi wave bakal sampai di arah mid lane, bakal di-clean dengan adanya snap digunakan decoy coba untuk maju terlebih dahulu, misalnya tank creepnya yang bakal di-clear oleh seorang Mamba, tapi tentunya berhasil dihilangkan terlebih dahulu wave di arah mid lane. Bagus banget ya, chip dari arah Simpo tadi bisa berhasil selamat walaupun di geng dari tim Dewa United. Dan sekarang Holy Dragon langsung di start dari Dewa United, tapi Mamba langsung vision, Hound juga langsung coba untuk mengintip-ngintip lagi ke arah Holy Dragon. Langsung dilanjutkan oleh dari tim Arcane 18 kan. Waduh, tapi Holy Dragon bakal coba dari kontes di sana, tampaknya seorang Simpo bakal coba untuk masuk juga, masih akan ada step bakal digunakan, tapi Dragonnya tampaknya menjadi incaran, tapi berhasil mencuri naganya. Dan kita lihat bakal coba dikejar seorang Diko yang kelihatan. Pemain dari Dewa tidak akan membiarkan seorang Diko yang akan selamat. Tapi seorang Fadel sudah cukup low, sudah dikeluarkan. Tapi snipe-nya 1Z mendapatkan 1. Dan sementara kita lihat juga masih ada digunakan di sana, diserap ke arah mid lane. Dan masih setan sedikit dari 1Z di sini. Wah, gila sih. Axureti langsung bikin musuh Anxiety, tapi berhasil selamat dari Decoy dan juga Sinfo di sini. Betul, dan kali ini killnya udah sama-sama banyak dan goldnya udah sama sekarang. Oke, tapi ini Honnya bener-bener dikejar banget sama Nakorote. Goldnya sama, level juga sama. Oke, nice try untuk Hon. Dia farmingnya juga pinter banget sebenarnya di sini. Oke, tapi sebentar itu kalau kita lihat bakal perlahan tapi pasti, dimana sebetulnya berikutnya ke arah dari objektifnya, mungkin ke arah Dark Slayer, Infinite Slayer yang bakal diambil kali ini. Dia bakal coba untuk diperhatikan rotasinya, kiranya udah mulai gerak ke arah atas sih. Iya, ini Tachi dari Diko juga bener-bener ganggu banget ya, bener-bener berani banget ya untuk nyari stack dari Tara juga. Terus snap dari Wanzi juga tadi juga on point banget ke arah Liliana, bagus banget. Dan oke, Infinite Slayer langsung di start dari Archangel 18. Ya, bakal diambil dulu Infinite Slayer ya. Harusnya nggak bakal dikontes sih, terlalu berbahaya untuk melawan kontes karena juga nggak ada follow up. Oke, tapi ini dia ada reduce damage ya, kayak ini berarti ada reduce damage karena bener-bener nggak kerasa loh ini loh. Iya. Karena tadi kan masih ada buff tuh 5 detik tuh. Tapi masih jadi free juga untuk tim Archangel. Tapi di bawah Dewa langsung coba lakukan push juga ke arah tier 2-nya, dan ini memaksa pemain dari Archangel harus sedikit mundur kali ini. Oke, Fadel coba untuk mundur, 45 coba untuk menang. Casey bakal join di mana Decoy mulai kelihatan ultimate dari seorang Tachi, fokus seorang Enix bakal coba dikancing oleh seorang Enix di sana juga di arah mid lane. Hon dalam masalah, The 45 harus mundur, bakal dikejar. Hon dalam masalah tentunya bakal ditumbangkan kalah, tapi enggak semudah itu. Tapi Enix juga coba melakukan kiting ke arah seorang Mamba, ditabrak kembali oleh seorang Charity, tapi masih Jason digunakan. Tapi Casey bakal tumbang di sana, tapi tentunya di arah mid lane-nya masih coba ditahan oleh seorang Wanzi dengan snipe-nya. Kali ini seorang Mamba juga harus hilang. Oke, seorang Charity menahan terlebih dahulu, tapi Infinite Slayer sudah cukup low juga. Dan next bakal ngejar oleh Decoy kali ini harusnya. Lagi-lagi snipe dari Wanzi bener-bener on point banget ke arah Fadel. 2 kali kena snipe on point dan akhirnya Fadel ke take down lagi. Tapi tadi kita lihat itu 44F bagus banget untuk ngebait dan juga untuk narik perhatian Mamba, dan akhirnya Mamba di-knock Axureti dan juga langsung kena prohibit dari Hayate-nya. Betul sekali, tapi di arah mid lane-nya bakal kembali ditahan oleh 44F, Thunderclap dan juga masih ada Ionic Blast. Di 44F cukup tanky.
Oke, 45 udah jadi gaya standar juga, tapi belum jadi item yang lain, tapi udah cukup keras harusnya kali ini. Lumayan tanky di sini. Di bawah, Mamba kelihatan, Wanzi menunggu juga di posisinya. Yes, bakal coba untuk memberikan beberapa tembakan ke arah seorang Casey yang mulai berasa setiap tembakannya kena satu bar. Oke, 3-0 ya Wanzi di sini. Benar-benar harapan dari tim Arcade 18 ada di tangan Wanzi dan juga dari tangan Hon sebenarnya di sini. Oke, kita lihat ini Holy Dragon bakal diambil oleh pemain dari Dewa harusnya tempat ada kontes. Bakal free nih harusnya. Lo agak gratis. Karena mereka juga lagi pada balik kan. Iya, tapi di top lane ada Hon yang coba langsung clear di arah top lane, tapi ada Casey yang langsung menemani Hon ya, mengusir Hon. Ada Hon. Oh, snipe-nya hampir aja. Shiriti masih bisa mundur untungnya. Itu tipis banget. Waduh, sakit Oke, Decoy terkena sedikit dari shuriken toss yang dilemparkan oleh seorang Hayate-nya kali ini. Masih di Nick Blast. Dan top lane Casey bakal clearing wave terlebih dahulu. Udah jadi Fenrir tuh dari seorang Wanzi ini benar-benar jadi ancaman untuk nakrot Liliana juga Hayate-nya. Karena sekali snipe kalau misalkan ada Fenrir itu tuh benar-benar bakal kerasa banget. Oke, tapi dia ada mid lane ya. Kenal lagi. Oh, 2000 loh, 2143 loh sekali kena. Oke, snipe-nya lagi. Kena. Oh, 2122. Ayo guys, sekali lagi guys. Sekali lagi, oke. Permintaan 44 itu kalau kena sekali lagi. Bawa bapaknya dia, bawa bapaknya. Bawa bapaknya nge-TB ya. Oke, itu kalau kena sekali lagi Liliana hilang tuh. Fix banget hilang. Oke, nice movement dari tim Arcade 18 ketika udah ada F44F yang ngeluarin ultimate dia langsung mundur gitu karena tahu pasti Dewa United bakal coba inisiasi gitu. Tapi Superman-nya udah bawa Rock Shield juga, harusnya udah cukup tanky sekarang untuk bisa seenggaknya lebih berani untuk mendorong ke dalam. Iya betul, lebih berani atau lebih kuat juga untuk menginisiasi juga. Oke, di arah mid lane 45 terlalu dalam, tampaknya kena agro juga. Snipe langsung masih snipe-nya hampir aja 44 masih bisa bertahan. Wah, gila sih itu. Sampai dari seorang Wanzi udah sakit banget. Ini Dika juga berani banget, dia masuk-masuk ke dalam walaupun lawannya Hayat ya, tapi dia masih berani banget untuk coba ganggu dari Enix sendiri gitu. Oke, snipe-nya langsung 2300. Oh, Yoga udah jadi dari Enix ya, makanya dia lumayan tanky juga walaupun kena snipe dari Alsu. Iya, tapi di arah mid lane kita sini seorang Mamba bakal coba untuk kembali clearing wave, fokus ke arah mid lane terlebih dahulu. Oke, kedengar ada suara recall ya. Iya, ini 40 detik lagi menuju Dark Lord Slayer bakal respon di sini dan pastinya dari kedua tim ini bakal coba untuk ambil objektif. Shiriti diam? Oh enggak. Oh emang ngebet, hanya emang mancing. Oke, 44 coba untuk menuju ke arah belakang juga terpakai Fadil bakal coba untuk maju, terkena sedikit tebasan dari seorang Decoy. Dan tentunya kita lihat juga di arah bot lane-nya bakal coba untuk di bawah 44 bakal coba untuk maju ngecek Bushi dengan Shuriken Toss. Dan di arah bawah bakal coba dipaksa tower bakal dapatkan juga seorang Simbu dalam masalah, maju lagi masih ada Mark the Frost bakal digunakan tapi yes masih bisa selamat dari Shuriken Toss. Wanzi kelihatan masih ultimate juga dari seorang Tachi, tapi Enix akan coba untuk jaga jarak dimana 44 mencoba untuk menahan dan Mamba ngezoning out 3 pemain. Oh nggak nembus itu, tapi kita lihat Shuriken Toss bakal dilemparkan terlebih dahulu dan masih bisa mundur pakai di arah bot. Oke, malam telah tiba, Dark Lord Slayer telah hadir di dalam tempat ini guys ya. Dan ini tadi Sinpo-nya bagus banget ngebait time-nya, terus ngebait dari Nakrota tuh bener-bener bagus banget. Dia ada flicker, dia ada skill 2 dan juga ada Arctic Orb. Akhirnya dia bisa selamat dan gak bikin celah untuk tim Dewa United dapetin Dark Lord Slayer. Betul, tapi tadi sempat banget, untung masih sempat pulang loh tadi lagi di push atas, belum dicek sama Casey. Coba kalau ngecek nggak bisa pulang sih. Oke, di arah mid lane-nya 2 pemain coba untuk bisa setup kembali, Decoy juga sama. Oke, Dark Lord Slayer-nya bakal coba untuk dicolek aja dulu. Di bawah 2 lawan 2 nih. 2 lawan 2, Mamba, Hon. Axioret ini sama Enix juga tetap kokoh untuk ngambil tower di bottom lane karena juga itu tinggal sedikit lagi sebenarnya. Ya, kita lihat Decoy. Coba kelihatan masih ada step bakal digunakan juga Decoy coba untuk ada sampai mana bakal cepat di bawah 44 coba zoning out juga kalau kita lihat di mana masih ada tank creep bakal digunakan tapi di arah bot lane tier 2-nya sudah hancur menuju ke arah high ground dan top lane hanya 2 high ground saja, 2 tier terus bisa. Oke, dan masih ada snipe dari Wanzi yang harus mengenai William Batman dan teman-temannya. Ada pun juga dari seorang Casey harus kabur 44F motok jalan dari seorang Hon tapi Hon masih berhasil selamat kan. Oke. Ada pause. Lebih gede pressure ya karena dia punya beberapa tower kan.
Iya, apalagi tower di bottom lane, high ground di bottom lane itu udah jebol juga tadi ya, udah di destroy oleh Sureti ya, tadi dibadanin juga dan oke, gamenya bakal di resume kembali. Oke, tapi tentunya di arah jungle akan terlihat juga seorang Mamba akan coba untuk melakukan fight kali ini, mana tampaknya 4 pemain dari tim Ark sudah sampai. Dan masih tentu clap yang dilemparkan oleh pemain dari Archangel menuju ke arah pemain Dewa. Oke. Ada perebutan kecil, ada peperangan kecil di arah stage buff tim Archangel 18. Axioreti berhasil selamat, tapi pressure dari tim Dewa United masih terlalu keras dan nampaknya tower di arah top lane tier 2 akan didapatkan free oleh dari tim Dewa United. Betul, tersisa hanya tier di arah mid lane dari tier 2 yang tersisa, tapi juga di arah top lane kalau kita lihat di mana masih akan coba untuk difus oleh seorang Enis kali ini, di mana tersisa satu tank creep dari belakang bakal ada Mamba coba untuk mendorong Axioreti juga Sinpo. Fadel. Coba untuk menahan tapi Fadel masih bisa mundur. Casey masih bisa memberikan badannya juga tampaknya seorang hilang. Dan di bawah, suara Axioreti bakal coba untuk clearing up dulu nih. Solo kill dari arah Axioreti melawan Naon tadi di arah stage buff tim Dewa United ya, dan juga tadi Fadel berhasil selamat dengan HP-nya yang benar-benar itu tinggal sedikit lagi. Dan juga tower di arah top lane high ground dari tim Archangel juga itu udah berkurang lumayan banyak juga, dan sekarang Dark Lord Slayer di start oleh Dewa United, akhir dari Enix dan juga Casey. Oke, bakal coba untuk diganggu harusnya oleh seorang Decoy. Karena Honey-nya lagi belum respon juga ya, makanya coba diambil juga. Oke, kita lihat sini tampaknya Dark Lord Slayer-nya nggak bisa diapa-apain juga. Bakal direlakan dulu aja. Oke, Decoy apakah akan mencoba untuk masuk, tapi enggak. Yap, Dark Lord Slayer apakah berhasil diamankan oleh Axioreti. Dan itu kali ini akan menjadi advantage yang begitu besar untuk pemain dari Dewa United Esports. Tampaknya seorang Tachi coba untuk bisa menyerang, masih ada Neblis sekali gunakan terlebih dahulu, tapi tampaknya yes, Decoy harus hilang. Mamba bakal juga join fight, dimana seorang Sinpu juga ada di sana. Kali bakal coba dikejar masih sebetulnya seorang Axioreti. Dan di wave mid lane beserta dengan membawa naga udah mulai bergerak ke arah tier 3. Mid lane ya. Betul. Ini udah susah sih harusnya. Karena dua player dari tim Archangel 18 sudah mati, ada Wanzi dan juga Decoy ya, terlalu maksa tadi, terlalu jauh juga. Wanzi juga tadi hampir selamat dari kejaran Axioreti. Cuma Axioreti masih punya Blade of Eternity dan akhirnya dia masih bisa bertahan juga. Oke, tapi di bawah kita lihat 3 pemain cuma melawan satu orang 44 yang sudah tanky banget juga. Nah, karena bakal masuk mengenai 2 orang. Casey dan juga Enix sudah membawa naganya menuju ke arah mid lane beserta adanya wave di arah belakang. Dan Sinpu Mamba nggak bisa terlalu jauh, dan tier 3 bakal diamankan pemain dari Dewa menuju ke arah core sudah terbuka. Kuda Iblis bakal digunakan juga, di mana satu orang bakal ditumbangkan. Tachi harus mundur juga, tampaknya masih bakal coba di fight begitu saja. Dan tentunya masih ada seorang Infinity Slayer yang mulai bergerak terlebih dahulu. Dan Sinpo coba untuk menahan, tapi Fadel masih cukup tanky di sana. Dan Decoy coba untuk mendorong pemain di sana. Sinpo sudah terlalu low, tapi tumbang di sana. Masih ada Blade of Eternity dan masih bisa hidup, tapi tentunya Dark Lord Slayer harus pulang terlebih dahulu. Oke, 3 high ground dari tim Archangel udah mulai runtuh dan langsung Axioreti coba nyicil sedikit. Yes, tapi 44 coba untuk menahan. Decoy di sana juga bakal coba didorong. Kita lihat juga Axioreti masih fokus ke arah pemain dari tim Archangel. Dan tentunya bakal harus sih mundur. Udah nggak usah dipaksa lagi. Tara, walaupun Tara nggak ada ayah, tetap tanky. Dasar hero-nya emang tebel banget. Oke, dan mereka bakal reset lagi menuju ke arah Holy Dragon harusnya. Ini kalau misalkan tim Dewa United bisa dapat Dark Lord Slayer lagi, ini bakal bahaya banget dari tim Archangel. Jadi tim Archangel jangan sampai bikin mistake, dan juga jangan sampai ke press juga di arah field Dark Lord Slayer lainnya juga untuk kali ini. Iya, karena kalau udah bawa Dark Lord Slayer sih udah susah sih, karena mereka juga udah nggak ada tower sama sekali dari Archangel, hanya tinggal core-nya aja kebuka. Tapi yes, terjadi pause kali ini. Mereka baru Elsu-nya doang sih dapat kill paling banyak sih, sisanya cuma assist doang. Oke. Kita lihat juga menuju ke arah objektif berikutnya dari Dewa harusnya. Udah ada Thor bergabung di arah mid lane di sini. Digiring oleh Liliananya Fadel dan juga 44 langsung coba masuk ke dalam burst snipe yang miss dan juga thunderclap. Oke. Bakal coba untuk bisa menahan dulu aja seorang Hound di arah rumputan. Coba bisa muncul 1-2 pemain dari Dewa United Sports. Coba untuk maju ke arah depan, yes, pasti dan flexible bakal digunakan, tapi seorang Hound tampaknya coba untuk diusir oleh seorang Casey di arah bot lane, dan mid lane-nya berhasil di-clearing oleh pemain dari tim Dewa United Esports. Bener-bener ganggu banget ini dari 44 dengan Taranya yang HP-nya nggak habis-habis. Udah berapa kali dibonyokin nggak habis-habis, semua skill udah masuk ke dia tetap masih aja bertahan. Oke, tapi memang MP sudah mulai dimasukkan oleh pemain dari Dewa United Esports.
Menuju ke arah depan juga seorang Mamba harus menjaga posisi terlebih dahulu di mana seorang Casey sudah cukup low. Dan wave-nya bakal sampai kembali. Masuk ke menit 21. Semua level udah maksimum sih harusnya. Semua level sudah maksimum, cuman untuk item dari masing-masing tim udah maksimum juga. Sampai Nakrotnya sampai ganti-ganti item, Emily juga ganti item juga di sini. Aranya juga ada full item, jadi benar-benar pertarungan antara hero dengan full equipment di sini. Oke. Kita masih akan menunggu untuk apakah yang akan terjadi kali ini. 44 Ray akan coba untuk menangan di arah mid lane terlebih dahulu. Dan sementara itu di arah bot lane ini kita lihat seorang Mamba mulai kelihatan juga Jasmine Blade dan si double Wommy juga suara 44 Ray coba untuk menahan Umbra Dreams dinyalakan oleh seorang Hound. Tapi di arah mid lane nya masih bakal coba untuk di clearing oleh seorang Casey dan juga 44 Ray. Waduh, anak-anaknya Toro udah mulai nyampe nih. Benar-benar pressure dari tim Dewa United benar-benar kuat banget di sini. Archangel sampai nggak bisa keluar dari base sedikit pun karena dari tim Dewa United juga bakal coba ngusahain untuk nguasain pit dari arah ke arah Dark Lord Slayer yang udah respawn sekarang. Betul, tapi udah di setup trap juga oleh pemain-pemain dari Dewa. Wah, ini ada yang kecuali satu sih hilang. Oh, Mamba langsung vision dari belakang aja untuk mencari tahu apakah dari tim Dewa United udah nge-start Dark Lord Slayer atau belum. Oke, tapi kita lihat juga mereka akan coba rotasi ke arah mid lane terlebih dahulu. Ini Kira sama Nakrota bermain berduaan aja. Dia tuh dari tadi nggak split push berdua. Nakrota nge-split push, Kiranya coba ngejabanin. Dari tadi Nakrota nge-split push, Kiranya ngejabanin. Cuman dari arah Kiranya ini dia udah beberapa kali benar-benar kena solo kill terus. Jadi buat Kira benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai keulang lagi kejadian yang sebelumnya tadi. Oke, tapi Dark Slayer tampaknya Dark Lord Slayer sudah bakal dimulai tapi bakal di-reset kayaknya oleh seorang kayak Casey. Tapi satu orang ketangkap secara simple dalam masalah. Coba tapi bakal teman saya nggak bisa bertahan juga. Shuriken sekarang seorang Decoy. Dan Wanzi bakal dikejar Ini oleh bakal Tara. jadi bencana Sini sama disaster Tante. untuk tim Tapi Casey tampaknya bakal teman di sana nggak bisa bertahan juga. Masih ada Ultimate Eternity. Decoy menahan tapi Kunai Blend tampaknya menjatuhkan satu orang dari Charity di sana. Mamba juga tumbang. Tersisa dua pemain lainnya, Hound dan juga Wanzi yang akan menjadi bulan-bulanan tentunya akan cepat dilawan. Mamba bakal hilang, dilawan kembali dan bakal ditukar. Dan tentunya Wanzi orang terakhir. Dan Ace mungkin bakal terjadi dan menjadi kemenangan tentunya Dewa United 1-0 atas Archangel 18. Oke, dari tadi dari tim Archangel udah mulai sabar-sabar sampai saatnya Dark Lord Slayer itu udah muncul dan akhirnya tim dari Archangel untuk coba untuk keluar dari base-nya gitu kan. Tapi ternyata ketika dia keluar dari base, dari tim Archangel udah mulai dari tim Dewa United udah bisa nge-pick off gitu. Sinpo-nya ke-pick off sama Enix dan dari situ udah mulai gitu, udah disaster banget. Udah mulai keculik satu-satu, ke-pick off satu-satu. Dewa United langsung dapetin kesempatan untuk nge-end permainannya dan ya, game tanpa Dark Lord Slayer ya. Yap, tapi ya itu dia untuk ininya game pertama kita. Karena ini game pertama menurut gue juga cukup sulit sih harusnya. Dewa pun memang mainnya rapi banget di game kali ini. Tapi Archangel juga bisa ngelawan sebenarnya. Cuma kayak kondisinya adalah gimana tim dari Dewa nge-setupnya selalu bagus. Menurut gue sih bagus banget sih. Kayak mereka tuh ketika menang war mereka gak paksa tabrak. Tapi yuk tarik sedikit, cari momen lagi, tabrak lagi. Iya, gitu. Dari tim Dewa itu juga dia bagus. 子供たちに捧